Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab tentang sifat shalah. Wa an Abi Bakr As-Siddiq wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, annahu satamane Abu Bakar iku qala dawuh sapa Abu Bakar li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimni ngulango panjenengan ing ingsun duaan ing donga, ad'u kang donga sapa ingsun bihi kelawan doa fi sholati ing dalam salat ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qul ngucapa sapa sira, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qul ngucapa sapa sira, Allahumma duh Gusti Allah, inni sak temene ingsun iku zalamtu wis
dolimi sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun zulman kelawan kezaliman kasiron kang akeh wala yaghfiru lan ora ngapura adzunuba ing dosa illa anta kejaba panjenengan faghfir mongko ngapura panjenengan li maring ingsun maghfiratan kelawan ampunan min indika saking panjenengan warhamni lan muga ngrahmati panjenengan ing ingsun innaka antal ghafurur rahim innaka satamane panjenengan anta ya panjenengan iku al ghafuru zat kang ngampuni dosa ar-rahimu kang akeh awai rahmah muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta untuk diajari sebuah doa. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita semestinya melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar dalam hal meminta belajar kepada orang yang alim. Jadi bukan hanya sekedar kita menunggu orang alim mengajari kita, tetapi kita juga meminta agar diajari oleh orang yang alim. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di sini beliau meminta kepada Rasulullah yang tentu saja lebih alim, beliau yang paling luas ilmunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Nabi agar beliau diajari sebuah doa yang dibaca di dalam sholat. Nah, maka ini teladan dari Sayyiduna Abu Bakar untuk kita, agar kita juga melakukan hal yang sama, bisa aktif di dalam belajar, bukan sekedar menunggu kita untuk orang lain mengajari kita. Dan kita hendaknya mengetahui tentang diri kita. Apa yang kita tidak tahu, kita meminta untuk belajar kepada orang yang alim. Belajarnya tentu kepada orang yang alim, orang yang berilmu, bukan kepada orang yang jahil. Kemudian orang alim yang dimaksud adalah orang alim yang memiliki sanad, yang memiliki guru, yang gurunya punya guru, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Orang yang thiqah itu orang yang tidak mudah berfatwa dengan tanpa ilmu. Kalau ada seseorang mengaku sebagai alim tetapi dia mengatakan tentang permasalahan agama, menurut pendapat saya ini hukumnya ini dan itu, maka orang seperti itu bukan orang thiqah, karena dia berbicara tentang agama berdasarkan pendapatnya, padahal agama itu tidak berdasarkan pendapat seseorang, kecuali kalau dia seorang mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Maka kalau dia mengatakan menurut pendapat saya, maka itu tidak mengapa. Tetapi selain mereka yang statusnya sampai derajat mujtahid, nggak boleh berbicara tentang agama menurut pendapat saya. Nggak boleh seseorang mengatakan menurut pendapat saya ini haram, menurut pendapat saya ini halal, menurut pendapat saya ini makruh. Nggak boleh. Nah, orang seperti kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Bahkan kalau sekarang misalnya di tempat kita, meskipun dia alim, dia seorang kiai, kalau dia belum mencapai derajat seperti Imam Syafi'i, mujtahid, maka nggak boleh dia berbicara tentang agama berdasarkan akalnya. Jika ada orang seperti itu, maka nggak layak kita untuk meminta belajar kepada dia, karena akan membahayakan pada diri kita, karena dia akan bisa menyesatkan diri kita dalam permasalahan-permasalahan agama. Sayyiduna Abu Bakar
Ini sahabat yang terdekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya juga sangat luas, sangat tinggi. Tetapi beliau kemudian meminta belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ingin pelajari yaitu doa di dalam sholat. Dalam hadis ini Sayyiduna Abu Bakar lafadznya adalah ad'u bihi fi sholati. Ajari aku sebuah doa yang aku baca di dalam sholat. Jadi secara mutlak di dalam sholat, tidak terkhususkan doa di dalam sujud atau doa di dalam tasyahud atau doa di dalam ruku, enggak. Tetapi beliau mengatakan fi sholati, dalam sholatku. Artinya bahwa di sini bisa dibaca kapanpun dalam sholat itu. Doa ini bisa dibaca sepanjang di dalam sholat. Nah, meskipun kemarin sudah kita sebutkan tempat-tempat doa itu yang lebih utama diantaranya ketika seseorang sujud. Nah, ketika seseorang sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana fi sujudihi fa aktsiru ad-du'a. Orang yang paling dekat dengan pengertian bukan dekat dari sisi tempat karena Allah ada tanpa tempat, tetapi dari sisi rahmatnya itu adalah ketika seseorang dalam sujud. Orang yang maksudnya orang yang paling taat kepada Allah ketika seseorang itu berada pada posisi sujud. Maka di saat itu perbanyaklah doa. Atau ketika seseorang duduk di antara dua tasyahud. Kemudian yang ketiga ketika seseorang selesai dari tasyahud akhir. Tadi duduk di antara dua sujud, kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang setelah membaca tasyahud akhir. Ini tempat-tempat yang biasa digunakan untuk doa. Meskipun berdoa di tempat yang lain ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika berdiri, ini juga tidak membatalkan sholat. Karena ini doa kepada Allah. Bahkan sholat itu dari sisi bahasa, makna dasarnya itu adalah doa. Sholat itu disebut sholat karena isinya berisi tentang zikir, tentang doa, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyiduna Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Qul, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Muttafaqun alaih. Ini doanya, bisa kita menghafalkannya dan kita baca ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, atau ketika kita habis selesai dari tasyahud. Bisa kita baca doa ini. Doa ini doa mengajarkan kepada kita sesungguhnya, karena kalau Nabi itu ya tidak berbuat zalim kepada dirinya. Isi doa ini kan apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim kepadaku dengan kezaliman yang banyak. Apakah Nabi berbuat zalim? Enggak. Beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang nabi, rasul yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan kufur, dosa besar, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Maka Nabi tidak berbuat maksiat. Tetapi ketika dikatakan zalamtu nafsi zulman katsira, kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika, meminta ampunan. Berbuat zalim itu bagaimana? Berbuat zalim itu ketika kita melakukan maksiat, itu namanya seseorang berbuat zalim. Seseorang berbuat zalim karena Allah melarang kita untuk berbuat kufur,
untuk berbuat maksiat, maka ketika kita dilarang oleh Allah berbuat maksiat, berbuat kufur, kita kok tetap berbuat maksiat, maka berarti kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya zulm, orangnya namanya zalim. Nah, tetapi karena dalam bahasa Indonesia zalim jadi perbuatannya. Nah, itu seseorang yang dalam kehidupannya melakukan kekufuran, kemudian seseorang itu berbuat maksiat, maka berarti dia telah berbuat kezaliman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Disebutkan Luqman dalam Al-Quran memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah kamu syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang agung. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah kufur. Di antaranya adalah masuk di dalamnya adalah kesyirikan. Ini kezaliman yang paling besar. Nah, kemaksiatan itu juga salah satu bentuk kezaliman. Rasulullah tidak pernah berbuat kufur, kemaksiatan, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini, karena kitalah yang banyak melakukan kezaliman. Banyak maksiat yang kita lakukan, baik kemaksiatan yang zahirah maupun kemaksiatan yang batinah qalbiyah. Maka kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian perlu kita ulang, kemarin sudah kita jelaskan bahwa talabul maghfirah apabila dilakukan oleh Nabi itu tidak berarti meminta ampunan atas dosa, dihapuskannya dosa. Nah, tidak berarti seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa Nabi beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali, dalam satu riwayat tidak kurang dari 100 kali. Itu bukan untuk menghapus dosa. Istighfar itu bisa atau terkadang itu dalam rangka untuk menghapuskan dari pengaruh yang buruk. Asar qabihah. Bisa jadi juga istighfar itu dalam rangka untuk meninggikan derajat seseorang. Itu istighfar. Jadi tidak dikatakan bahwa ketika disebutkan dalam hadis Nabi beristighfar berarti dia mengatakan Nabi punya dosa dan Nabi bertaubat dari dosanya. Enggak seperti itu. Tetapi jika itu disebut atau dikatakan oleh Nabi, pertama itu adalah untuk mengajari kita bagaimana beristighfar, bagaimana kita berdoa. Kemudian yang kedua itu diucapkan dalam rangka liraf'id darajat, untuk meninggikan derajat seseorang. Itu. Nah, ini penting agar tidak disalahpahami. Karena ada sebagian yang memahami kemudian mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertaubat dalam sehari semalam itu sampai 100 kali bertaubat. Kesannya Nabi itu telah berbuat dosa kemudian bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Jadi istighfar di sini adalah untuk meninggikan derajat, bukan dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa, karena beliau tidak memiliki dosa kepada Allah. Kemudian yang penting juga kita sampaikan terkait hal ini. Inilah halus salihin, halul aulia, halus salihin, bahwa keadaan
atau sifat orang-orang soleh itu selalu merasa banyak dosa. Beda dengan orang-orang yang nggak soleh seperti kita ini, kadang merasa nggak punya dosa. Dosanya banyak tetapi merasa nggak punya dosa, sehingga ya nggak mau bertaubat karena merasa nggak punya dosa. Saking nggak taunya dosanya itu apa. Kalau kita mau belajar ilmu agama, belajar misalnya Sulamut Taufiq atau Mukhtasar Abdillahil Harari bab ma'asil qalb misalnya, kemudian ma'asil jawarih, maka kita akan tahu ternyata dosa yang aku lakukan itu banyak sekali. Tetapi orang yang nggak pernah belajar macam-macam dosa itu apa saja, merasa sudah sholat, merasa nggak mencuri, merasa nggak mabuk, merasa nggak berzina, itu kemudian dia sudah merasa suci dari dosa. Nah, sebagian seperti itu. Orang itu semakin tinggi derajatnya, seorang aulia sekalipun, seorang wali besar, itu selalu merasa bahwa dia telah menzalimi dirinya. Dia selalu merasa banyak dosa yang dilakukannya, sehingga tidak henti-hentinya dia beristighfar, dia meminta ampunan, dan seterusnya. Itu ciri khasnya kayak begitu. Kalau kemudian ada yang mentang-mentang saya nggak punya dosa misalnya, maka itu justru ditanyakan. Orang soleh nggak begitu. Orang soleh tidak seperti itu. Di sini saja Sayyiduna Abu Bakar diajarkan untuk berdoa seperti ini. Padahal Sayyiduna Abu Bakar itu bahkan sudah ada nas, beliau itu adalah masuk ke dalam surga. Beliau bukan wali biasa, Sayyiduna Abu Bakar bukan wali biasa, tetapi afdalul auliya mutlaqan, wali termulia secara mutlak. Mulai wali-wali zaman sebelum Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah, gak ada yang melebihi derajat Sayyiduna Abu Bakar dalam kewaliannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jauh di bawahnya, Syekh Ahmad Ar-Rifai jauh di bawahnya. Sayyiduna Abu Bakar yang tertinggi derajatnya dari sisi kewaliannya, di bawah derajat Nabi. Itu siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Tetapi diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itulah sifat-sifat orang-orang yang soleh. Maka mereka akan bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Ini sangat bertolak belakang dengan kebanyakan kita yang terkadang merasa aman, bahkan sebagian mengatakan saya bertaubat nanti aja kalau sudah tua. Ada yang mengatakan begitu. Sekarang masih muda, dihabiskan dulu dengan kemaksiatan dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian nanti kalau sudah tua saya bertobat. Perasaannya dosanya cuma sedikit. Nah, padahal dosa yang dilakukannya itu sangat banyak. Dan itu banyak kemaksiatan hati itu banyak yang tergolong sebagai dosa besar. Seperti riya misalnya dalam beramal. Kita sangat sulit lepas dari riya, itu sangat sulit dalam setiap amal yang kita lakukan. Dan apabila ada riya dalam hati kita dalam beramal, misalnya dalam hadir dalam majelis ilmu seperti ini, dalam sholat, dalam baca Quran, ketika tadarus, ketika sedekah, kok ada riya, maka di situ menjadikan kita jatuh pada dosa besar, bukan dosa biasa. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jauhilah riya, karena riya itu adalah syirik kecil, artinya dosa besar yang bisa menghapus pahala amal soleh yang diiringi dengan riya itu. Belum lagi bukhl, belum lagi kiber, belum lagi hasad, belum lagi ujub, dan seterusnya yang sangat banyak.
yang terkadang karena letaknya di dalam hati, kita merasa nggak ada dosa itu. Berbeda ketika sesuatu itu yang bersifat zahir. Nah, beda. Kalau sesuatu yang bersifat zahir, maka tampak sekali dia melakukan dosa. Tetapi sesuatu yang qalbiyah terkadang tidak dirasa sebagai sebuah dosa, padahal itu adalah tergolong sebagai dosa besar. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bagaimana sifatnya orang-orang soleh, agar kita termasuk di antara mereka. Tujuannya apa? Kalau sudah merasa itu, kemudian kita segera bertaubat. Karena kalau nggak merasa ini memang repot ya. Nah, kalau orang nggak merasa bersalah, gimana dia mau minta maaf? Tetapi kalau seseorang selalu merasa dia bersalah, maka dia akan selalu berusaha minta maaf dan memperbaiki diri. Jadi kuncinya di sini dulu, merasa bahwa dia bersalah, merasa bahwa dia berdosa, baru kemudian dia ada taubat, ada permohonan maaf dan ampunan. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi doa ini silahkan dibaca, ini doa di dalam sholat. Dibaca di luar sholat juga nggak apa-apa. Ketika dibaca di dalam sholat boleh, di luar sholat juga boleh. Misalnya dalam rentetan doa kita membaca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu salat sapa ingsun ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku yusallimu uluk salam sapa Kanjeng Nabi an yaminihi saking sisih tengene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi lan saking sisih kiwane Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Jadi kalau tadi sebelumnya kita ada doa yang dibaca dalam sholat. Ini tadi kita kalau ngikuti urutan kemarin, maka ini dibaca setelah tasyahud ya. Setelah tasyahud akhir membaca sholawat, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru salam setelah membaca doa itu. Nah, ini yang menginginkan kesempurnaan, menginginkan kesempurnaan di dalam sholatnya. Nah, kalau dalam sholat tarawih ya jangankan doa ini, tasyahudnya saja yang minimalis yang kemarin kita baca. Kalau masih baca lumayan, kalau nggak baca itu lebih parah. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i bisa tidak sah sholatnya. Nah, di sini salam ya, membaca salam ini salah satu dari rukun sholat. Ini bukan sunnah tetapi wajib. Tapi bacaannya mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, bacaannya yang wajib itu hanya sampai pada Assalamualaikum. Ini yang wajib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Membunyikannya, bukan nolehnya. Kalau nolehnya itu hukumnya sunnah. Nah, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah mengucapkan yang pertama saja. Assalamualaikum. Salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah juga. Jadi Assalamualaikum itu yang wajib. Nah, kemarin sudah kita jelaskan dalam membaca salam juga harus benar. Harus ada alnya dalam assalam. Assalamualaikum. Tidak boleh salamun alaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti
kebanyakan kita orang Indonesia. Dimanapun di Indonesia sering seperti itu. Sering seperti itu ketika ada penceramah yang berpidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bacanya begitu, nggak ada alnya. Semestinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kebanyakan bacanya Waalaikumsalam. Ada tamu mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti kalau hari raya nanti akan banyak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ada alnya di situ. Assalam, Waalaikumsalam. Ini juga penting ya, penting agar kita ini ya nggak salah lah, meskipun banyak orang salah, tetapi untuk kita ini tidak salah. Banyak hal yang di masyarakat kita itu salah kaprah karena nggak belajar, hanya dengar-dengar begitu saja. Jadi orang banyak di antara kita nggak belajar, jadi hanya melihat dan mendengar. Kebetulan yang didengar nggak pas. Jadi tidak belajar ngaji seperti ini. Banyak orang sholat hanya lihat orang sholat kemudian diikuti. Ada orang membaca salam dia dengar kemudian diikuti tanpa belajar dengan guru. Akhirnya banyak yang terjadi salah kaprah di tengah-tengah kita. Jadi Assalamualaikum itu yang wajib. Kumnya kemarin kita sudah jelaskan, nggak bisa diganti dhamir yang lain, harus kum, nggak boleh alaika, alaiki, alaikunna, alaikuma, nggak boleh, tetapi assalamualaikum. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah, hukumnya sunnah. Assalamualaikum wajib, menambah assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menambah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, tidak wajib. Nah, kalau dalam sholat tarawih biasanya langsung assalamualaikum. Nah, satu kali assalamualaikum tidak dilengkapkan. Kalau dilengkapkan itu yang sempurna. Nah, kemudian menolehkan kepala itu hukumnya juga sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan ke kiri. Nabi di sini disebutkan yusallim an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengucapkan salam. Salam rukun yang sangat sederhana, tetapi kalau nggak belajar juga banyak yang keliru. Dia tidak seperti membaca suratul Fatihah yang panjang. Dia tidak seperti membaca tasyahud akhir yang panjang, tetapi cuman membaca assalamualaikum. Tetapi kalau nggak belajar juga kenyataannya banyak orang yang salah. Sering sekali kalian juga bisa memperhatikan banyak orang sholat ketika salam langsung assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Coba perhatikan orang sholat banyak yang begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ada lagi yang malah nggak ada suaranya, hanya umi-umi saja. Jadi ada yang seperti itu. Dalam tarawih karena kita bulan Ramadan sering juga orang begitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak ada suaranya. Padahal semua rukun qauli itu harus bihaitsu yusmi'u nafsahu. Rukun qauli harus dibaca dengan suara sekira telinganya sendiri itu bisa mendengarnya. Termasuk salam. Kalau enggak dalam mazhab Syafi'i salatnya yang enggak sah. Jangan sampai kita masuk pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak
orang itu yang sholat tetapi nggak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, nggak ada pahalanya, nggak sah lagi sholatnya. Yang dia dapatkan cuman nggak tidur, nggak begadang, cuman begadang malam, tidak tidur, tidak istirahat, dia hanya capek saja yang dia dapatkan. Nggak dapat pahala, bahkan nggak sah sholat yang dilakukannya. Nah, gara-gara di antaranya sholat yang dilakukannya tidak didasarkan pada ilmu. Mengucapkan salam yang sederhana kayak begitu, banyak orang yang salah. Apalagi Al-Fatihah, apalagi tasyahud, yang lebih panjang dari sekedar membaca salam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya satamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi fi duburi kulli salatin ing dalem burine saben-saben salat maktubaten kang den wajibaken. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, sekarang kita berpindah setelah sholat. Nah, pembahasan tentang hadis-hadis yang dikerjakan dalam sholat sudah selesai. Sekarang yaitu doa-doa atau zikir yang hendaknya kita baca setelah kita sholat. Disebutkan dalam hadis ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi itu setelah selesai sholat wajib, sholat maktubah, sholat 5 waktu, beliau membaca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma, kemudian dilanjutkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, meskipun dalam masalah zikir setelah sholat ini banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang hendaknya dibaca. Di daerah kita itu sudah mengikuti apa yang sudah disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Mana yang lebih dulu, kemudian setelah itu apa yang dibaca, itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam kitab Bulughul Maram itu belum mencakup seluruhnya. Kalau kita ingin tahu bisa dilihat dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang memang Al-Azkar An-Nawawiyah itu mengumpulkan doa dan zikir yang maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca setelah sholat. Nah, di sini hanya beberapa zikir dan doa yang disebutkan dalam kitab ini. Di antaranya adalah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau biasanya dalam riwayat yang lain yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam riwayat ini enggak ada yuhyi wa yumitu. Langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, nanti akan ada, kalau di urutan kita itu yang biasa dibaca, ada istighfar terlebih dahulu, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, dan seterusnya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau habis subuh, habis maghrib 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian
Allahumma antas salam atau Allahumma la mani'a lima a'taita, yang disebutkan di sini Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ada doa lagi membaca tasbih 33 kali, kemudian membaca tasbih, kemudian takbir 33 kali, hamdalah 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca surat Al-Ikhlas, kemudian muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, membaca ayatul kursi. Ini semuanya ada dalilnya, ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang dianjurkannya kita membaca itu. Ditambah lagi kalau ada kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ini juga faedahnya adalah litahsin, untuk menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari gangguan jin, menjaga diri kita dari gangguan manusia, dari kejahatan makhluk. Ini penting untuk dibaca oleh kita habis maghrib dan habis subuh, agar kita bisa terjaga dari segala macam gangguan. Para ulama mengatakan yang kita baca itu lebih kuat dibandingkan dengan khiraz. Khiraz yang kita baca, yang kita pakai. Kita meyakini boleh memakai khiraz. Khiraz itu semacam jimat kalau dalam bahasa kita, yang di situ kertas atau besi atau apa yang ditulisi ayat kursi, ditulisi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita pakai untuk menjaga diri, itu boleh. Tetapi kalau kita membacanya langsung, maka itu lebih utama dan lebih kuat sebagai penjagaan diri kita dari segala macam gangguan. Lebih kuat, faidahnya itu, hikmahnya itu akan lebih kuat dibandingkan dengan tidak dibaca tetapi sekedar dikalungkan di leher. Makanya dahulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khiraz yang ditulis itu dilakukan untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa baca tahsin, itu yang dikalungkan khiraz. Tetapi mereka yang sudah bisa baca, maka baca. Tetapi kalau dua-duanya dipakai meskipun orang dewasa, itu juga tidak apa-apa. Nah, tidak seperti orang Wahabi yang mengharamkannya. Kita karena ada dalilnya yang menunjukkan itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Zikir-zikir setelah sholat itu diantaranya adalah faidahnya adalah litahsin, untuk menjaga diri dari segala macam gangguan baik manusia maupun jin. Nah, kita lanjutkan. La yang fa'udzal jaddi minkal jad, sudah kita jelaskan sebelumnya. Artinya la yanfa'u sahibul ghina ghinahu, bahwa orang kaya itu kekayaannya tidak akan bisa bermanfaat bagi dia. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku yata'awwadhu, berlindung sapa Rasulullah bihinna duburas sholati ing dalem burine salat. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika, ini sak temene ingsun iku a'udzu
nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal bukhel saking bukhel. Bukhel itu bakhil. Bakhil itu sebenarnya orangnya ya. Bakhil itu orangnya. Perbuatannya namanya bukhel. Tapi sering kita menyebut perbuatannya pun disebut bakhil. Kalau dalam bahasa Arab al-bakhil itu orang yang memiliki sifat bukhel. Sifatnya namanya bukhel, perbuatannya. Bukhel yang dimaksud di sini adalah al-bukhlu bima aujabahullah, yaitu bakhil dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan. Itu yang disebut dengan al-bakhil. Itu yang haram. Jadi al-bukhl yang haram, yang apabila seseorang itu melakukannya dia berdosa, adalah al-bukhl bima aujaballah. Bakhil terhadap sesuatu yang telah Allah wajibkan kepadanya. Misalnya dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia nggak mau mengeluarkan zakat. Ini namanya dia bakhil. Ada seseorang memiliki istri dan dia memiliki harta yang bisa untuk memberikan nafkah kepada istrinya itu. Tetapi dia tidak mau ngasih nafkah kepada istrinya. Maka orang ini namanya bakhil. Karena dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi dia tidak mau memberikannya. Nah, dia memiliki anak-anak, maka dia berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, kemudian dia memiliki harta untuk memberikan nafkah, tetapi dia menahannya, tidak mau memberikannya. Maka orang ini namanya al-bakhil. Bukhl ini termasuk juga tergolong sebagai maksiat hati yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai karena letaknya awalnya itu adalah dari dalam hati. Hadirin rahimakumullah, kita diminta berdoa agar dilindungi dari dosa bukhl ini. Nah, meskipun bukhl itu terkadang juga diucapkan untuk selain sesuatu yang hukumnya wajib, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu hukumnya apa? Hukumnya tidak haram. Artinya kalau seseorang nggak bersolawat, misalnya saya menyebut Rasulullah Muhammad, kemudian kalian tidak bersolawat, diam saja. Diam saja, kayak nggak ada apa-apa, padahal nama Nabi disebut. Maka Nabi menyebutnya al-bakhil, orang yang kayak begitu bakhil. Apakah dia berdosa? Nah, jawabannya enggak. Nah, ini bukhl yang tidak haram. Bukhl yang tidak sampai pada haram, tetapi dia akan kehilangan fadilah yang sangat besar. Apalagi Nabi menyebut dia sebagai seorang bakhil, sebutan yang tidak mengenakkan ketika itu diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul makhlukat untuk kita. Maka jangan kita pelit untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ketika kita mendengar nama Nabi disebut. Wa a'udzu bika minal jubni. Ini perlu dijelaskan karena terkadang seseorang itu ngecap orang lain bakhil hanya karena sesuatu yang hukumnya nggak wajib. Misalnya saya pinjam pulpennya, nggak boleh. Bakhil sekali sih kamu ini. Padahal dia nggak pinjamkan pulpen karena pulpennya mau dipakai atau karena pulpennya bagus, sementara dia kalau pakai pulpen nggak ukuran. Misalnya pulpen mahal-mahal kalau pakai bisa rusak oleh dia biasanya, maka dia nggak kasih. Kemudian dia bilang bakhil kali kawan ini. Ini terkadang diucapkan untuk hal itu. Padahal bukhl itu yang haram itu adalah bukhl bima aujabahullah, yaitu bakhil
terhadap sesuatu yang Allah wajibkan kepada dia. Wa a'udzubika lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal juben, dari pengecut. Juben itu al khaufu syadid. Nah, takut yang banget, takut yang berlebihan. Banget itu berlebihan dalam bahasa Jawa. Banget itu apa? Berlebihan. Takutnya bukan takut biasa. Kalau al khaufu tabi'i, takut biasa, misalnya tengah malam nggak berani ke kuburan, ya wajar lah, ke kuburan tengah malam lagi takut ada hantu misalnya. Itu apa? Khauf yang tabi'i. Ada ular kemudian dia lari, itu takut yang biasa. Ada orang misalnya ngancam-ngancam, bawa pedang, bawa arit, kemudian dia takut, itu apa? Sesuatu yang takut yang tabi'i. Nah, itu terjadi bukan hanya pada kita orang biasa, tetapi juga Nabi. Tetapi kalau juben itu pengecut, takut yang berlebihan. Nah, misalnya siang-siang mau ke kamar mandi suruh ngantarkan, saya nggak berani ke kamar mandi misalnya. Ini apa? Ini namanya ya berlebihan, takut yang berlebihan. Juben, pengecut, nah, bahasa kasarnya itu pengecut. Kita meminta kepada Allah perlindungan dari juben ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini, padahal beliau bukan jabban. Rasulullah itu adalah asja'u khalqillah. Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling pemberani. Nggak ada yang lebih pemberani dari Nabi. Meskipun begitu, beliau mengajarkan kepada kita agar berdoa meminta perlindungan dari juben, dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan min an uradda, saking yen to den balekaken sapa ingsun ila ardhalil umur, maring saino-inone umur. Nah, ini ardhalil umur ini sebagian ulama menjelaskan yaitu ketika seseorang dalam posisi sudah tua kemudian kena penyakit semacam apa namanya, kalau kita menyebut sekarang ini yang tua kemudian jadi kayak anak kecil, itu namanya ardhalil umur. Jadi gila kalau Syekh menyebutnya apa? Gila yang putus-putus. Jadi nggak gila permanen, tetapi kayak karena saking tuanya kayak pikun yang berlebihan, yang sehingga jadi urus-urusan, tidak sebagian orang kan begitu, di hari tuanya dia sampai pada posisi seperti itu. Jadi kayak orang sama sekali nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaat, sholat nggak bisa, ibadah nggak bisa, melakukan kebaikan nggak bisa, tapi jadi urusan orang lain. Ada orang di masa tuanya itu seperti itu. Nah, kita ini meminta kepada Allah agar dilindungi dari sampai pada posisi kayak begini. Kalau orang-orang soleh pada umumnya itu tidak sampai pada posisi kayak begini. Tetapi banyak orang biasa yang bukan orang soleh itu sampai pada umur yang kayak begini, jadi urusan orang lain, yang dikatakan dia sampai pada posisi umur yang rendah, yang paling rendah, yang lebih dari bayi, yang lebih dari anak kecil dan sebagainya, yang dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya, bahkan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk sholat dan sebagainya, itu sudah nggak mampu. Nah, ini yang kita meminta kepada Allah agar tidak terjadi hal yang seperti itu pada kita.
Para aulia nggak ada yang kena seperti ini. Para solihin juga tidak ada. Kalau untuk penghafal Quran ini tidak mutlak. Kalau dia nggak mengamalkan Al-Quran, dia cuman sekedar hafal, ada banyak yang kena penyakit ini, yaitu ardhalil umur. Kita ini di sini diajarkan untuk berdoa meminta kepada Allah agar dilindungi dari kembali pada posisi ardhalil umur sebagaimana ketika kita bayi. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Fitnah dunia banyak sekali, kita meminta perlindungan darinya. Fitnah harta, fitnah perempuan, fitnah macam-macam. Ini kita yang dalam urusan duniawi. Wa a'udzubika min azabil qabr. Kemudian kita juga diperintahkan, dianjurkan berdoa meminta perlindungan dari azab kubur. Ini lagi-lagi ada hadis yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Sabit karena itulah kemarin kita nyatakan hadis tentang azabul qabr itu mutawatir maknawi. Ini kemarin ada tentang azab kubur, sekarang ada lagi tentang azab kubur dengan riwayat yang berbeda, dengan versi yang berbeda, tetapi menunjukkan semuanya tentang adanya azabul qabr. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.